kembali membaca kitab Tuhfatul Akhyar, himpunan zikir-zikir dan doa yang dihimpun oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz atau Syekh bin Baz rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang kelima. Ini adalah pertemuan yang kelima, memasuki bagian kedua dari zikir-zikir ba'da shalah, zikir-zikir sesudah salat fardu. Dan telah kita singgung di pertemuan sebelumnya bahwa disunahkan dalam membaca zikir-zikir sesudah salat fardu itu untuk dijaharkan. Ya, masing-masing menjaharkan zikirnya. Dan juga kita sudah sebutkan bahwa al-imam, posisi imam, ya, ada beberapa posisi dalam berzikir ini. Seringnya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya menghadap dengan wajah beliau seutuhnya kepada kehadapan para jamaah, kehadapan para makmum. Kita lanjutkan zikir yang lain. Semoga Allah beri kemudahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau mengatakan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu la haula wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut tsana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini setelah mengucapkan salam, ya, maka disunahkan untuk beristighfar sebanyak 3 kali. Kemudian membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya. Kemudian setelah itu membaca zikir tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya yang kemarin sudah kita baca sekalian maknanya. Kemudian setelah itu membaca Allahumma la mani'a lima a'taita. Allahumma, ya Allah, kemarin sudah kita jelaskan makna daripada Allahumma, ya. Yang aslinya adalah ya Allah. Kalimat Allahumma sebenarnya adalah ya Allah. Ya Allah, la mani'a. La nafilul jins, mani'a di sini, ya, nakirah, ya, fi syiatin nafi tufidul umum. Tidak ada satupun penghalang. Tidak ada satupun penghalang. Wahai Allah, tidak ada satupun penghalang. Lima a'taita, akan apa yang engkau berikan. Dan ma di sini isim mausul, ya, min alfadil umum. Akan segala apa yang engkau berikan. Wahai Allah, tidak ada satupun penghalang akan segala apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Wala mu'tiya, dan tidak ada satupun pemberi
wala mu'tiya, dan tidak ada satupun pemberi. 5 akan segala apa mana'ta yang engkau tahan. Nah, ini iman kepada takdir. Ya, selain iman kepada kemaha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala maha perkasa. Ini juga iman kepada takdir. Jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk memberi, niscaya tidak ada satupun penghalang. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk tidak memberi, maka tidak ada satupun pemberi selain Dia. Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki wewenang untuk memilih siapa di antara makhluk-makhluk ciptaannya yang akan Dia pilih. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wahai Allah, tidak ada satupun penghalang akan segala apa yang Kau berikan. Maka berikanlah kebaikan kepadaku, ya Allah. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada satupun pemberi akan segala apa yang Kau halangi. Wala yanfa'u, dan tidak akan bermanfaat sedikit pun. Karena yanfa'u di sini fi'il mudhari', ya, terkandung di dalamnya masdar nakirah tufidul umum fi siyaqin nafi. Wala yanfa'u, dan tidak akan bermanfaat sedikit pun zal jaddi, bagi za di sini maknanya sahib. Sahibul jadd, sahibul ghina. Dan tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi pemilik kekayaan, pemilik harta benda duniawi, harta kekayaan. Minka, darimu, dan tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi pemilik harta kekayaan itu darimu al-jaddu, ay ghinahu. Ya, al-jaddu, ya, al-janil ahdi az-zikri, ay jaddu. Jaddu ay ghinahu, kekayaannya. Tidak akan bermanfaat sedikit pun kekayaan harta duniawi bagi orang kaya itu minka, darimu. Ya. Yang bermanfaat baik bagi orang kaya maupun bagi orang yang setengah kaya ataupun bagi orang yang tidak kaya adalah keimanan, ketakwaan, tauhid, dan amal saleh. Sebagaimana sudah kita baca di beberapa hari yang lalu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a." Wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, keimanan, dan amal saleh. La ughni ankum minallahi syai'a. Sungguhnya aku tidak bermanfaat sedikit pun bagi kalian
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat sedikit pun bagi kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi hanya kekayaan, harta kekayaan duniawi, makhluk yang paling mulia sekalipun. Asyraful bariyah, sayyidul mursalin, khatamul anbiya, wa khaliluhu. Manusia yang paling mulia, paling disayang, paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak bermanfaat sedikit pun dari murka Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang tidak membebaskan dirinya dari murka Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amal soleh. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Mengingatkan supaya seseorang selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Supaya seseorang selalu bersemangat untuk beriman, meningkatkan keimanannya dan amal solehnya. Meningkatkan agar seseorang untuk selalu berusaha istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Karena itu yang bermanfaat bagi dirinya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu la haula wa la quwwata illa billah. Apabila kemudian kata Allah la haula wa la quwwata illa billah. La, tidak ada haula, sedikit pun daya, wala quwwah, tidak pula kekuatan, illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun daya dan kekuatan bagi seseorang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan-alasan kenapa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang menyandang sifat-sifat seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. La mani'a lima utiya, la mani'a lima a'ta, wala mu'tiya lima mana', wala yanfa'u dzal jaddi minhul jadd. La haula wala quwata illa bih. Tidak ada satupun penghalang akan apa yang dia berikan. Tidak ada satupun pemberi akan apa yang dia cegah, dia halangi. Kekayaan, pemilik kekayaan tidak bermanfaat darinya. Dan tidak ada daya serta kekuatan sedikit pun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali darinya. Yang menyandang sifat-sifat ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kewajiban kita memberikan segala ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari. La haula wala quwata illa billah, ini adalah salah satu tabungan surga. Salah satu tabungan di surga. Dan apabila seseorang menghadapi sebuah kesulitan, seseorang menghadapi sebuah kesulitan, tidak mampu menghadapi sebuah problem, maka dia baca la haula wala quwata illa billah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil.
Manallahu wal aliyyul kabir. Itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang berhak diibadahi dan selain Dia maka batil. Kalimat-kalimat zikir sebelum la ilaha illallah wa la na'budu illa iya, ini kalimat-kalimat zikir ini merupakan dalil atas la ilaha illallah. Merupakan dalil tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Karena tidak ada yang memberi maupun yang mencegah pemberian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah takdirkan untuk memberi, tidak ada satupun penghalang. Apabila Allah takdirkan untuk tidak memberi, tidak ada satupun pemberi kecuali Dia. Dan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh pemilik kekayaan tidak bermanfaat sedikit pun darinya. Dan tidak ada daya dan kekuatan sedikit pun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua makanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala na'budu illa iyyah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah. Agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mencakup ibadah batin maupun ibadah lahir. Semua ibadah. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Na'buduka wahdaka ya Rabb. Duna man siwak. Iyyaka na'budu. Ya. Kita hanya beribadah kepadamu ya Allah satu-satunya, bukan kepada selain Engkau. Kalimat-kalimat tauhid, ya, zikir-zikir tahlil. Kemudian Allah ingatkan kembali, kemudian diingatkan kembali, ya, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Lahun ni'matu. Ya. Taqdimul jar wal majrur li ifadatil hasr. Lahun ni'mah. Ya. Dan ni'mah, ya, muhalla bi ala istighraqiyah, ya, litta'min. Maknanya lahun ni'matu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. An-ni'matu semua nikmat. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala semua nikmat. Maka mintalah nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki. Allazina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apapun walaupun seberat selaput biji kurma. Siapa yang menginginkan kenikmatan maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah Subhanahu wa taala pemiliknya. Lahun ni'mah. Lahun ni'mah. Hanyalah miliknya segala nikmat. Semua nikmat tanpa terkecuali. Semua kenikmatan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Dia. Walahul fadlu. Dan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala al-fadl. Segala kebaikan, segala kemurahan. Apabila menginginkan kemurahan, menginginkan kebaikan, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan
Ya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min ni'matik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kebaikanmu, aku memohon kemurahan darimu, aku memohon nikmat darimu. Sebagaimana kenikmatan dengan segala bentuknya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan al-fadl, kebaikan, kemurahan dengan segala bentuknya milik Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala juga yang mencabutnya dari seseorang. Oleh karenanya kita diajarkan, nanti insyaallah akan sebutkan zikir-zikirnya, kita diajarkan untuk mohon perlindungan dari dicabutnya nikmat. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari hilangnya nikmat yang Kau karuniakan kepadaku. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasan. Wa lahu sana'u al-hasan. Dan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala segala pujian yang berada di puncak keindahan. Ya, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala segala sanjungan ya yang indah. Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala ya ahlus sana, Maha pemilik ya perkara-perkara yang sebabnya layak untuk disanjung dalam segalanya. Dalam segalanya. Setiap kebaikan yang ada pada diri makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan pujian. Oleh karenanya selalu mengucapkan alhamdulillah. Oleh karenanya selalu mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan apapun. Apabila dalam keadaan yang menguntungkan, maka ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apabila dalam keadaan yang tidak menyenangkan, maka baca alhamdulillah ala kulli hal. Apabila tidak menyenangkan, maka baca alhamdulillah ala kulli hal. Karena dalam segala keputusan Allah Subhanahu wa taala itu Maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala itu Maha terpuji. Kurang lebih begitu makna ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. Kalimat-kalimat tahlil berikut dalilnya. Ya, berikut dalilnya. Berikut dalilnya. Kemudian membaca la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Membaca kalimat tahlil lagi, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya. Tajdidul iman, tajdidut tauhid. Ya. Selalu di-refresh tauhidnya itu, imannya itu dengan bacaan-bacaan tahlil. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Selain Allah apapun itu apabila diibadahi maka batil, tidak berhak. Mukhlishina lahuddin. Naqulu la ilaha illallah hala kaunina ya mukhlishin. Kita mengucapkan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin dengan mengikhlaskan lahu kepada Allah Subhanahu wa taala ad-din. Seluruh amal, seluruh ketaatan. Karena din di sini ya lebih tepat apabila dimaknai dengan ketaatan dan amal. Ya, kita mengucapkan la ilaha illallah dan mengikhlaskan seluruh amal dan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tauqid. Ya, ini mempertegas
Karena ada di antara orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia tidak mengikhlaskan setiap amal, tidak mengikhlaskan seluruh amal, seluruh ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia membagi ibadahnya kepada Allah dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dipertegas la ilaha illallah mukhlishina lahuddin. Dalam keadaan kami mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan kami mengikhlaskan kepadanya seluruh amal dan ketaatan kami. Kalau ikhlas maknanya ya tasfiyatul amal min jami'i syawaibihi. Tasfiyatul amal min jami'i syawaibihi. Membersihkan amalan dari semua noda dan kotorannya. Membersihkan amal dari semua noda dan kotorannya. Membersihkan amal ya dari semua noda dan kotorannya. Walau kariha al-kafirun. Walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Walaupun orang-orang kafir itu tidak senang. Orang-orang kafir mereka tidak akan senang dengan kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak akan senang dengan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya. Wa idza dzukira Allahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukira min dunihi ya idahum yastabshirun. Mereka tidak senang apabila ya kalimat la ilaha illallah dikumandangkan, kalimat la ilaha illallah didakwahkan, kalimat la ilaha illallah diserukan. Mereka tidak senang. Ya. Isma'azzat qulubuhum. Ya, marah hati mereka, murka hati mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memberitakan kepada kita. Yang Maha mengetahui segala apa yang ada pada diri manusia. Orang-orang kafir tidak senang apabila manusia itu mengikhlaskan seluruh amalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala praktek kesyirikan. Orang-orang kafir tidak senang apabila manusia itu meninggalkan ya segala kesyirikan dan mengikhlaskan seluruh amal dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir tidak akan senang. Tetapi meskipun orang-orang kafir itu tidak senang, walau karihal kafirun, kita tetap akan mengumandangkan zikir-zikir ini. Kita tetap akan berusaha komitmen istiqomah di atas kalimat-kalimat ini. Ya, komitmen di atas kalimat-kalimat ini. Dan ini faedah bahwa ya sebutan atau label kafir itu adalah istilah syar'i. Istilah syar'i. Ya. Ini adalah istilah syar'i. Syariat. Ini Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya yang menyebut ya, orang itu kafir. Yang menyebut orang itu kafir. Ya. Dan ini adalah kalimat bara'ah. Walau karihal kafirun. Ini adalah kalimat bara'ah. Ini adalah kalimat bara'ah. Ya. Mukhlishina lahuddin itu mempertegas illallah. Walau karihal kafirun. Mempertegas la ilaha. Famakna la ilaha illallah. Mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun. Ini kalimat bara'ah. Kalimat ya berlepas diri dari orang-orang kafir. Berlepas diri dari orang-orang kafir. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ada yang bertanya, bagaimana hukum
ya, bersalam-salaman langsung sesudah salam dalam salat fardu antara imam dengan jamaah antar jamaah. Al-afdal zikir. Yang afdal adalah berzikir setelah salam. Yang afdal adalah berzikir seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan berarti hal itu ya melarang bersalaman. Seandainya seseorang ya ketika datang ke masjid itu belum sempat bersalaman dengan orang-orang yang ada di masjid, maka dia bersalaman setelah salam. Dia bersalaman setelah salat. Maka dia bersalaman sesudah salat. Karena disunnahkan apabila seorang muslim bertemu dengan saudaranya sesama muslim untuk bersalaman. Untuk bersalaman. Termasuk di antara amalan yang melebur dosa adalah bersalaman ketika berjumpa. Seorang muslim berjumpa dengan muslim yang lain. Tetapi yang afdal setelah salam dari salat fardu adalah apa? Berzikir seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apabila dia ingin bersalaman, dia bersalaman tanpa meninggalkan zikir, tanpa meninggalkan zikir, ya, tanpa meninggalkan zikir. Kalau misalkan dia bersalaman nanti di tengah-tengah zikir atau setelah selesai dari berzikir, maka itu juga lebih bagus lagi sebelum berpisah. Meskipun sunnahnya ketika berjumpa bersalaman dan ketika berpisah juga bersalaman, meskipun hadis dalam persoalan berpisah disunnahkan untuk bersalaman ketika berpisah itu diperdebatkan oleh para ulama tentang derajatnya. Sebagaimana juga ada pertanyaan terkait dengan masalah berdoa. Terkait dengan masalah berdoa. Apa hukumnya apabila sesudah salam dari salat fardu, imam ya langsung memimpin doa. Imam langsung memimpin doa. Apa hukumnya? Al-afdal, sekali lagi yang afdal adalah berzikir seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal itu tidak berarti bahwa berdoa sesudah salam, berdoa langsung sesudah salam, hal itu dilarang. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Ya, bahkan Imam Al-Bukhari, seingat saya memberikan judul dalam Sahih Al-Bukhari, ya, ad-du'a ba'da salam. Ad-du'a, ya, ba'da salam. Berdoa sesudah salam, ini sesudah salat. Sudah salat. Ya. Dan bukankah istighfar kemudian ya Allahumma antas salam wa minkas salam, bukankah itu doa? Ya. Istighfar adalah doa. Talabul maghfirah, doa. Meminta maghfirah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, doa. Meminta keselamatan. Meminta keberkahan, doa. Ya. Kalau ingin doa-doa yang lain, imam memimpin doa-doa yang lain, maka hal itu tidak dilarang. Jadi yang afdal, hendaknya dia melakukan zikir seperti yang dicontohkan oleh Rasul SAW terlebih dahulu. Adapun persoalan bagaimana hukum imam memimpin zikir dan diaminkan oleh jamaah sesudah berzikir, imam memimpin doa sesudah zikir, kemudian diaminkan oleh para jamaah, insya Allah nanti akan kita bahas. Ya. Dan seringnya di sebagian masyarakat di tempat saya sana, hal itu dilakukan oleh imam kalau sholat Jumat. Hal itu dilakukan oleh imam kalau sholat Jumat. Apabila selesai dari sholat Jumat, yakni setelah salam, ya, maka imam akan mempersingkat zikir karena jamaah itu menunggu doanya imam. Karena jamaah itu menunggu doanya imam. Ya, maka untuk mempersingkat zikir, imam hanya memimpin membaca Al-Fatihah, ya, atau hanya memimpin baca istighfar,
Ya, kemudian sampai ucapan Allahumma antas salam, kemudian sampai ucapan tahlil tadi walau karihal kafirun, kemudian imam memimpin doa. Bahkan ada sebagian imam yang setelah salam kemudian baca Al-Fatihah, kemudian membaca doa. Dan membaca Al-Fatihah di sini adalah sebagai bentuk tawassul dengan ya bacaan tersebut ya sebelum berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doanya dikabulkan. Tidak ada larangan dalam hal itu. Ya, tidak ada larangan dalam hal itu. Hanya persoalannya mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal. Mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal. Wa yusabbihu Allah salatan wa salatin wa yahmaduhu mithla dhalik wa yukabbiruhu mithla dhalik. Wa yaqulu tamam al-mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca tasbih 33 kali, membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Wa yahmaduhu, membaca alhamdulillah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa yukabbiruhu mithla dzalik, dan membaca takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Wa yaqul tamamal mi'ah, kemudian membaca sebagai kelengkapan 100 kalinya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menghitung zikir, menghitung tasbih, tahmid dan takbir, yang paling afdalnya adalah dengan jari. Yang paling afdalnya adalah dengan jari-jari tangan ini. Dan menurut mazhab disunahkan dengan jari kanan, dengan jari-jari tangan kanan dan jari-jari tangan kiri. Dan itu yang sahih karena hadis yang menyebutkan hanya tangan kanan saja, ya, atau menyebutkan dengan tambahan tidak dengan tangan kiri, ya, itu adalah hadis yang ya keliru. Hadis yang keliru dihukumi, hadis yang keliru derajatnya dihukumi syadz, keliru oleh para ahli hadis dalam mazhab al-Hambali. Di antara mutaakhirin, di antara ulama sekarang yang menghukuminya syadz, keliru, Syekh Bakr bin Abdullah bin Zaid. Ya, Syekh Bakr bin Abdullah bin Zaid rahmatullah alaih. Dia berzikir dengan tangan kanan, tangan kiri, dengan jari-jari tangan kanan dan tangan kiri untuk menghitung 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir. Ya. Dan sama saja apakah dia akan memisahkan seperti yang disebutkan oleh Syekh, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, setelah 33 kali baru alhamdulillah, alhamdulillah, setelah itu baru Allahu akbar, Allahu akbar, ataukah dia akan sambung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sama saja. Ya. 33 kali kemudian ditutup dengan la ilaha. Tetapi kalau melihat tekstual hadis, maka ya membaca dipisah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ya, kemudian tamamul mi'ah ya, 99 kali digenapi 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Ini lebih tepat. Ya, pengamal lebih tepat dengan tekstual hadis. Lebih tepat dengan tekstual hadis. Ya. Dan tadi menghitung tasbih, tahmid dan takbir itu dengan jari, yang afdalnya adalah dengan jari tangan kanan maupun tangan kiri, ya. Dan yang paling afdalnya adalah dengan jari, ya. Bukan dengan apa? Ruas jari. Bukan dengan ruas jari, tetapi dengan jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Bukan dengan ruas jari. Meskipun boleh. Ya, tapi yang paling afdal dengan jari. Ya. Bagaimana hukumnya menghitung tasbih, tahmid dan takbir itu dengan ya benda dengan alat hitung seperti biji tasbih dan ya sebagainya yang diistilahkan di tempat kita dengan tasbih, alat tasbih. Yang difatwakan oleh para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Shalih bin Fauzan,
yang difatwakan oleh beliau-beliau, hal itu boleh. Hal itu boleh. Karena itu hanya sekedar alat membantu untuk menghitung. Sekedar alat membantu untuk menghitung seperti halnya ya teropong yang dipakai, alat yang dipakai untuk apa? Mengintai hilal. Ya, seperti halnya teropong yang dipakai untuk mengintai hilal. Tasbih dipakai untuk menghitung zikir, itu adalah boleh. Itu adalah dibolehkan. Itu adalah dibolehkan. Dia membaca subhanallah, ya, makna subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Ya, subhana selalu mansub. Ya. Maknanya aku bertasbih mensucikan engkau ya Allah. Ya. Walhamdulillah. Ya, segala puji hanyalah milik Allah. Allahu akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah maha lebih besar dari segala sesuatu. 33 kali. Ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. In kunna la na'rifu inqidha salati Rasulullah SAW illa bitakbir. Kami tidak mengetahui Rasulullah SAW selesai dari salat kecuali dengan mendengar takbirnya. Kecuali dengan mendengar takbirnya. Ini mendengar apa? Zikir beliau. Ya, mendengar zikir beliau. Zikir ya diwakili penyebutannya dengan takbir. Zikir diwakili penyebutannya dengan takbir. Seperti salat diwakili penyebutannya dengan berdiri, atau diwakili penyebutannya dengan sujud, atau diwakili penyebutannya dengan ruku, warka'u ma'ar raki'in. Ya. Wasjudu lillahi wa'budu. Nah, maknanya salat utuh, salat lengkap. Demikian pula siapa Abdullah bin Abbas tadi. In kunna la na'rifu inqidha salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kami tidak mengetahui Rasulullah SAW selesai dari salat melainkan dengan mendengar takbir. Yani zikir, dengan mendengar zikir beliau. Ya. Diwakili dengan takbir. Penyebutan zikir diwakili dengan takbir. Kemudian 99 kali dilengkapi 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kita lanjutkan zikir penjelasan zikir-zikir ba'da salat ya fardu ini di bagian yang ketiga di pertemuan yang akan datang. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya segera mengangkat wabah, bala dan ghala ini dari kita dan yang menyelamatkan kita darinya dan memberi kesehatan kepada kita semuanya, memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.